Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan ngaji kita. Sudah banyak ya, lihat dari daftar isinya itu sudah bisa jadi 3-4 buku itu. Ya, silahkan yang punya rekamannya kamu transkrip sendiri, kamu jadiin buku, kamu kasih namamu juga tidak apa-apa. Tulis saja tidak apa-apa. Cuma ya kamu tambahin referensi di mana-mana. Materi ini misalnya kalau kamu jadiin buku, jadi rekaman, mungkin seriusnya paling 20%, yang 80 isinya tidak garu-garuan. Jadi kalau mau kamu jadiin buku ya bikin aja sendiri, tidak apa-apa. Ya inspirasinya dari slide itu, terus kamu tambah-tambahin novel, cari referensi dari internet, dari mana, nanti bisa jadi. Kalau kamu transkrip langsung apa yang tak omongin, mesti tidak garu-garuan aku. Juga presentasinya juga tidak garu-garuan. Oke, malam ini kita nyampe ke etika jilid 2. Sistem etika bagian pertama. Minggu depan bagian kedua, terus bagian ketiga. Semoga cuma nyampe bagian ketiga aja, karena kita harus agak cepet. Ternyata materi filsafat itu banyak. Saya takutnya kamu baru dapat setengah terus lulus, pulang kampung, nanggung, tak enak ilmu filsafatnya setengah. Jadi harus agak tak cepetin. Yang penting kamu lulus, punya dasar lah. Urusan nanti terakhir-terakhir sesinya sudah sesi filsafat yang khusus, nggak apa-apa. Tapi filsafat yang umum, yang dasar, semoga semua bisa ngikutin. Kalau nanti yang khusus kan bisa kapan saja, di mana saja, nggak harus semuanya detail satu-satu ngerti. Pokoknya pas per isu. Tapi yang kayak gini-gini ini dasar, harus ngerti semua. Mulai epistemologi, ontologi, etika, terus estetika. Setelah itu baru kita masuk sistem-sistem filsafat besar. Nah, baru setelah itu semoga kita bisa bermain-main kemana-mana dengan banyak isu filsafat yang spesifik. Boleh filsafat agama, boleh filsafat ilmu, boleh filsafat Islam. Terserahlah nanti kalau kita sudah dasarnya sudah bagus. Oke, sistem etika malam ini saya mau ngomong 2 jenis sistem yang jadi dasar hampir semua teori etika selanjutnya, yaitu etika deontologis dan etika teleologis. Ini dua tema besar dalam etika. Dan semua teori etika itu sebenarnya seandainya ingin digolongkan dalam 2 besar, ya isinya 2 itu. Kalau enggak deontologis, ya teleologis. Kalau deontologis itu pendapat yang bilang bahwa baik atau buruk itu adalah hakikat dari perbuatan. Nipu itu buruk, jujur itu baik. Nah, kalau baik atau buruk itu ada dalam perbuatannya, itu namanya deontologis. Kalau teleologis, baik atau buruk itu tergantung tujuannya atau konsekuensinya. Jujur tapi menyakitkan, itu sama dengan tidak bermoral. Karena apa? Hasilnya menyakitkan meskipun itu jujur. Itu namanya teleologis. Tapi kalau di deontologis, jujur ya jujur. Jujur itu baik dalam dirinya sendiri. Kok jadinya menyakitkan? Nggak ada hubungannya. Yang penting jujur ya jujur.
Nah itu deontologis. Tapi kalau teleologis, enggak lah, dilihat akibatnya. Kalau akibatnya menyakitkan orang, mending nggak usah jujur. Kalau punya teman jelek ya nggak usah bilang kamu aslinya jelek loh. Nah, nggak usah gitu. Jujur tapi menyakitkan itu. Kalau ada temennya males, kamu itu kok males, kamu itu bodoh banget ya. Meskipun itu jujur, tapi ya jangan gitulah. Nah, bagus jujurnya, cuma akibatnya jelek. Katanya teleologis itu tindakan tidak bermoral. Tapi kan aku jujur Pak. Iya, tapi kan akibatnya jelek. Kalau deontologis, ya enggak. Kapanpun dan dimanapun yang namanya jujur itu bagus. Yang namanya jujur itu baik. Bahwa kok ada yang tersinggung, ada yang enggak, bukan karena jujurnya jadi jelek, tapi mungkin ruang dan waktunya enggak pas. Ya, jadi itu dua jenis. Nanti malam ini kita jelajahi dua pikiran besar ini. Kalau deontologis yang paling terkenal adalah deontologisnya Immanuel Kant. Dulu waktu di ontologi kita sudah kenal dengan Immanuel Kant. Hari ini kita masuk ke bagian dari teorinya Immanuel Kant tentang etika. Kant menyebutnya akal praktis. Jadi kalau kemarin akal murni yang metafisikanya itu, nah sekarang ini namanya akal praktis kalau Immanuel Kant. Kalau teleologis orang kenalnya Mill, John Stuart Mill, tapi sebenarnya pelopornya adalah Jeremy Bentham. Ya, dengerin aja namanya, kamu hafalin. Jeremy Bentham sama John Stuart Mill. Nama nggak penting, yang penting kami nanti ngerti sistem berpikirnya dia. Oke, tak dahuluin yang teleologis karena lebih simpel, lebih sederhana. Utilitarianisme. Kita mulai dari Bentham. Kalau Bentham, cara berpikirnya tidak pakai sistem ideal diterapkan di realitas, tapi kebalikannya. Jadi motonya Bentham itu moralitas dan hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum dan moralitas. Jadi ada sistem moral kayak gimana pun, ada sistem hukum yang kayak gimana pun, itu dia harus dibuat untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Manusia yang mati-matian berjuang untuk membela hukum dan moralitas, kebalik. Justru adanya hukum itu biar manusia jadi lebih mudah, jadi lebih tertib, jadi lebih enak. Jangan dibalik, katanya Bentham. Maka yang dilihat jangan apakah hukum sudah tegak apa enggak, tapi kepentingannya manusia sudah adil enggak. Gitu loh. Jadi kalau orang sering bilang, tapi rasa keadilannya mana, koruptor cuma dihukum 4 tahun. Nah itu logikanya pakai logika Bentham. Secara hukum 4 tahun itu sudah sah dengan berbagai persyarat, dengan berbagai undang-undangnya, itu ya di 4 tahun itu sudah valid sesuai hukumnya. Tapi kan rasanya kok tidak adil ya. Nah, adil atau tidak adil itu kan hubungannya sama manusia. Harusnya ada hukum itu manusia merasa adil, merasa nyaman, merasa dilindungi. Tapi kok ada hukum malah nggak dilindungi, berarti keliru cara berpikirnya. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia ada untuk membela hukum. Jadi kebalikannya. Nah selama ini kan kalau di TV-TV kamu kan sibuk membela moralitas, membela menegakkan hukum. Penegakan hukumnya mana? Padahal tidak ada jaminan kalau hukum itu tegak terus negara jadi adil. Maka perhatian pertama adalah aspek manusianya. Kalau ada nenek-nenek nyuri semongko apa nyuri apa itu terus diadili, disidang, dihukum. Loh itu secara undang-undangnya ya sah-sah aja. Memang hukumnya kayak gitu. Ada orang ambil barangnya orang lain. Kan di TV ada yang gitu, nenek-nenek nyuri barangnya orang lain, meskipun orang lain itu ternyata anaknya sendiri, anaknya nggak terima, dilaporin polisi. Dan memang mekanisme hukum ya ada orang punya barang, barangnya dicuri ya ada sidang, ada hukuman, ada. Tapi rasa keadilannya kan rasanya gimana ya, kok enak ya kayak gitu.
Dan jawabannya yang pemilik hukum kan biasanya ya memang hukumnya gitu, mau apa. Nah itu berarti moralitas dan hukum tidak untuk manusia, tapi manusia untuk hukum dan moralitas. Kamu berbuat baik, itu harusnya dampaknya baik buat manusia. Tapi kok enggak, pokoknya mati hidup aku harus jujur, mati hidup aku harus rendah hati, mati hidup, kalau katanya Bentham enggak pas. Adanya orang disuruh sopan santun, disuruh moralitas itu biar manusianya nyaman, jangan dibalik. Oke. Makanya katanya Bentham, kalau kita berjuang menegakkan keadilan, misalnya keadilan itu kan moralitas, bukan karena semata-mata pokoknya kita harus adil apapun yang terjadi, kita harus jujur apapun yang terjadi, enggak. Kenapa kita adil? Ya biar orang yang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk, biar orang yang lemah dibela, biar orang yang didiskriminasi dibantu, dan seterusnya. Itu namanya utilitarianisme. Jadi segala aturan dibuat untuk manusia, bukan kebalikannya. Agama juga begitu nanti melihatnya. Ada ayat, ada undang-undang, ada fikih, dan segala macam. Itu kan untuk kepentingan manusia. Allah menyuruh, menurunkan, bikin aturan, itu kan untuk kepentingan manusia. Jangan dibalik. Kalau dibalik, ya lahirnya seperti banyak fenomena yang kamu lihat sekarang. Kamu kan heran itu, loh kenapa ya katanya agama itu cinta damai, agama itu demi ketertiban, demi spiritualitas manusia, demi ketentraman. Kok malah agama bikin rusak? Karena orang kebalik cara mikirnya. Bukan agama untuk manusia, tapi manusia untuk agama. Ada istilah agama untuk manusia itu kan, kalau enggak dari Fazlur Rahman ya dari Hasan Hanafi. Umat Islam selama ini kebalik cara memahami Islam, gitu loh. Jadi bukan Islam untuk manusia, tapi manusia untuk Islam. Makanya kamu jadi front pembela Islam. Itu kebalik. Harusnya adanya Islam dikasih Allah padamu itu biar kamu enak, biar kamu nyaman, biar hidupmu tertib. Kok malah kamu jadi susah terus bela-bela? Gak usah kamu bela, dia sudah belain kamu. Harusnya gitu. Cuma mikirin wale. Iya kan? Al-Quran itu hudan, furqon, tibyan. Allah gak pernah bilang Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kamu bela, Islam itu yang harus. Enggak. Justru adanya Islam, adanya Quran, adanya ajaran itu kan biar kamu terbantu dalam hidupmu. Allah ngerewangi kamu, karena kalau kamu mikir sendiri, nyari jalan sendiri, nyaluk jalur sendiri, nanti kamu capek. Maka dibantu dengan Quran, dibantu dengan Nabi. Semua itu untuk bantu kamu dari Allah. Lah kok kamu capek-capek belain? Kan ada itu bukunya yang Gus Dur itu, Tuhan tidak perlu dibela. Karena Tuhan sudah cukup luar biasa untuk bela kamu. Ngapain kamu bela? Kan kita sering menghabiskan energi yang Allah sendiri bilang, seandainya Allah mau, maka seluruh manusia di bumi dan di langit akan beriman. Tapi kan enggak. Untuk ujian bagimu, untuk wastabiqul khairat, orang dibikin beda-beda. Tapi orang sekarang tidak kuat kalau ada yang beda. Telingamu kan panas kalau ada yang beda-beda itu. Kalau ada yang kurang ajar kok gampang bid'ahin sini, kamu juga panas. Sana juga lihat sini, situ kelompok bid'ah. Tapi gitu, cara mikirnya sebenarnya kamu sama aja kayak mereka. Cuma kamu di jalur mana, dia di jalur mana. Kamu tersinggungan versi Islam liberal, dia tersinggungan versi Islam fundamentalis, dia tersinggung versi NU, sini tersinggung versi MTA. Cara mikir sebenarnya sama aja. Kita berada di state yang sama. Kita perlakukan seolah-olah kita adalah pembelanya Islam, kita adalah pembelanya Allah, kita adalah pembelanya Quran. Padahal justru Quran, Allah, Islam itu diberikan ke kita untuk menyamankan kita, mengenakkan kita. Dan kalau kita ikut Islam, ikut Allah, ikut Quran, itu kan terus hidup jadi tertib. Bukan kebalikannya. Pembela itu kan seolah-olah kamu lebih besar dari yang kamu bela kan. Coba aja dipikir.
Saya membela adik saya, adikmu gegeran sama temennya tak bela. Itu kan kamu merasa lebih besar dari adikmu yang kamu bela. Saya membela sekolah gitu. Itu banyak logika yang tidak pas di Indonesia ini. Ya, jadi maka sistem moral, sistem hukum itu dibuat untuk manusia, jangan kebalik. Maka jangan kaku-kaku. Manusia itu dinamis. Hukum zaman Belanda mungkin sudah nggak relevan lagi zaman sekarang. Di undang-undangnya nggak ada, di pasalnya nggak ada ya. Kalau nggak ada ya dibikin. Kalau nggak relevan lagi dihapus. Uang itu dibikin buat kita. Kok ngapain kamu capek-capek? Sekarang nggak boleh lagi begitu, nggak boleh ya diganti. Kok repot? Ya itu formal. Jalan mikirnya itu lurus, nggak bisa belok. Kalau sudah mau maju terus. Padahal kadang-kadang ya belok-belok dikit lah. Karena realitas itu nggak bisa kamu. Jadi orang harus lentur. Jadi jangan kaku. Makanya tengahnya Al-Quran kamu lihat yang pakai warna merah itu kan pakai kata-kata faliyatalattaf. Jadi lentur, nggak kaku. Kalau kaku kamu mudah patah. Dan tidak lembek. Kalau lembek apalagi kamu gampang hancur. Jadi lurus. Jadi orang agak ada retorikanya dikit lah. Nggak setuju ya nggak setuju, neng ya nggak usah segitunya. Kalau sedang marah kan nggak bisa diajak ngomong. Oh, harus gitu. Mau kemana mas? Mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Yo wis, sing waras ngalah. Oke. Kan gitu jadi. Pokoknya kalau diskusi ndak gelem kalah ya wis gampang lah, sing waras ngalah gitu aja. Udah kok susah-susah kamu. Ya, hukuman. Nah, nanti kalau di Bentham utilitarisme, karena tadi kan berarti melihat bahwa dampaknya bukan prosesnya. Hukuman juga begitu katanya Bentham. Hukuman mati boleh apa enggak? Dilihat tujuannya, dilihat dampaknya, dilihat manfaatnya. Kalau dengan hukuman mati itu banyak pihak diuntungkan, maka jalan. Tapi kalau dari hukuman mati itu nggak ada satu orang pun yang untung, nggak ada satu orang pun yang dapat manfaat, atau hanya 1-2 orang yang diuntungkan, ya nggak usah. Misalnya dengan dihukum mati, maka penjahat yang lain semua akan kapok dan nggak akan ada lagi yang bikin itu, nggak ada. Itu boleh. Karena kalau kita kaku, hukuman itu kadang-kadang nggak ada manfaatnya kok. Koruptor dihukum 14 tahun itu seolah-olah berat. Tapi ternyata dalam prakteknya dihukum di penjara. Penjaranya kayak kamar hotel. Mau apa aja bisa, tinggal pesen. Makan enak bisa, uangnya banyak. Gunanya apa terus dia dihukum? Daripada dihukum gitu, dimiskinkan aja, uangnya diambil semua buat negara misalnya. Jadi hukumannya diganti. Nah itu prinsip utilitarian. Itu loh. Jadi hukuman itu bukan balas dendam, tapi satu tindakan yang diambil untuk restorasi. Jadi dengan hukuman ini diharapkan yang melakukan bisa semakin baik, orang yang kena dampak juga mendapatkan kepuasan akibat yang baik, dan di masa depan tidak banyak orang dirugikan dengan dia dihukum. Itu baru jalan. Bukan kok karena kamu salah padaku sekarang tak balas. Bukan itu. Logikanya hukum itu adalah logika utilitas, katanya Jeremy Bentham. Nah, prinsip utilitarisnya